wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah kalian luangkan agar kami dapat mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul komunikasi media massa. Sebelum kita memulai presentasi, ada baiknya kami kelompok 8 memperkenalkan diri dulu. Saya sebagai moderator Paulia Fatianda, lalu ada rekan saya Zika Zabila. Saya Khalid Habibi. Saya Farida Setia. Saya Nabila Fitri. Baik, jadi di pembahasan pertama kita akan disampaikan oleh Zika Zabila. Pada Zika Zabila, saya persilakan. Pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Komunikasi massa telah menjadi salah satu pilar utama dalam struktur sosial dan budaya masyarakat modern. Dengan kemajuan teknologi informasi, cara kita berinteraksi, berbagi, dan menerima informasi telah mengalami perubahan yang dramatis. Media massa yang mencakup berbagai bentuk seperti surat kabar, radio, televisi, dan internet memainkan peran sentral dalam menyebarkan informasi kepada halayak luas. Kemudian ada pendekatan. Pendekatan yang digunakan adalah studi literatur. Pendekatan ini dimulai dengan studi literatur yang komprehensif mengenai komunikasi massa, termasuk pengertian, karakteristik, dan perkembangan media massa. Yang kedua ada penerapan teori efek media massa. Kami juga menerapkan berbagai teori efek media massa untuk memahami pengaruh media terhadap masyarakat. Yang ketiga ada analisis perkembangan media massa. Selanjutnya kami menganalisis perkembangan media massa dari media cetak ke elektronik dan digital. Yang keempat ada studi kasus. Sebagai bagian dari pendekatan analitis, kami menyertakan studi kasus yang relevan untuk menggambarkan penerapan teori-teori komunikasi massa. Baik, terima kasih kepada Zika telah menjelaskan latar belakang dan pendekatan. Selanjutnya, pengertian media massa, karakteristik media massa, dan karakteristik komunikasi massa akan disampaikan oleh Farid. Baiklah teman-teman semua, pengertian media massa. Apa itu media massa? Media massa merupakan komunikasi massa yang dapat dijelaskan dari dua cara pandang, yakni bagaimana orang memproduksi pesan dan menyebarkannya melalui media di satu pihak, dan bagaimana orang-orang mencari serta menggunakan pesan-pesan tersebut di pihak lainnya. Secara sederhana, komunikasi massa dapat diartikan sebagai proses komunikasi melalui media massa. Faktor media massa sangat dominan dalam studi komunikasi massa. Kajian komunikasi massa banyak dipengaruhi oleh dinamika media massa dan penggunaannya oleh khalayak. Perkembangan media massa sendiri banyak dikaitkan dengan sejumlah faktor yang melingkupinya, misalnya jumlah melek huruf yang semakin besar, perkembangan pesat dalam bidang ekonomi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, fenomena urbanisasi, dan faktor iklan. Selanjutnya ada karakteristik media massa. Menurut Elizabeth Neumann, karakteristik media massa itu bersifat tidak langsung. Pesan-pesan komunikasi massa sampai ke khalayak harus melalui media teknis. Yang kedua, proses komunikasi massa bersifat satu arah, tidak ada interaksi antara peserta komunikasi atau media dan khalayak. Yang ketiga, pesan-pesan komunikasi massa bersifat terbuka untuk publik yang tidak terbatas dan anonim. Yang terakhir, mempunyai publik atau khalayak yang tersebar. Selanjutnya, karakteristik komunikasi massa. Nah, yang pertama itu ada komunikator terlembagakan. Kedua, pesan komunikasi massa bersifat umum dan terbuka. Yang ketiga ada komunikan bersifat anonim dan heterogen. Selanjutnya, media massa menimbulkan keserempakan. Yang selanjutnya, komunikasi massa mengutamakan isi daripada hubungan. Selanjutnya, pola penyampaian pesan bersifat cepat dan tidak terkendala waktu. Selanjutnya, stimulasi alat indera terbatas. Selanjutnya, umpan balik dalam komunikasi massa bersifat tidak langsung. Baik, terima kasih untuk Farid. Materi selanjutnya yaitu perkembangan dan teori efek media massa akan disampaikan oleh Farah. Pada Farah, silakan. Oke, perkembangan media massa. Media massa itu asal mulanya
berasal dari Akta Diurna. Akta Diurna yang berarti catatan harian dalam bahasa Latin merupakan asal mula media massa pada zaman Romawi kuno. Akta Diurna ini berfungsi sebagai papan pengumuman untuk menyampaikan kebijakan penguasa kepada masyarakat. Akta Diurna biasanya berisi berita-berita umum seperti kemenangan militer, acara olahraga, dan kegiatan sosial lainnya. Lalu diikuti dengan kelahiran media cetak sebagai penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1446 yang memungkinkan produksi surat kabar. Secara etimologis, dari mesin cetak printing press yang ditemukan Gutenberg inilah lahirlah istilah pers atau press yang kini identik dengan media jurnalistik atau media massa. Selanjutnya, dengan kelahiran media cetak, lahirnya surat kabar. Surat kabar atau kertas berita yang dalam bahasa Inggris ialah newspaper pertama kali diterbitkan oleh Frankfurter Journal pada tahun 1615, diikuti oleh Leipziger Zeitung sebagai koran harian pertama pada tahun 1960. Lalu selanjutnya ialah lahirnya ilmu komunikasi massa. Dengan munculnya koran, lahirlah ilmu komunikasi, ilmu tentang persurat kabaran yang kemudian berkembang menjadi ilmu komunikasi massa. Lahirnya koran di Jerman memunculkan Zeitungskunde, yakni pengetahuan tentang persurat kabaran. Yang dipelajari ialah tata cara menulis pada koran sehingga gagasan sampai kepada publik. Selanjutnya ialah lahirnya radio dan televisi. Pada tahun 1896, Guglielmo Marconi mematenkan telegraphic kabel yang menjadi awal perkembangan radio. Dimulai dengan Amerika Serikat, radio berkembang pesat sejak perkembangan penemuan Marconi oleh Dr. Louis de Forest pada tahun 1906. Karena itu pula, ia dijuluki The Father of Radio. Sedangkan untuk perkembangan televisi diawali dengan adanya sebuah penemuan dasar gelombang elektromagnetik yang dipelopori oleh Joseph dan Michelin Faraday pada tahun 1831. Yang terakhir ialah media baru. Sejak tahun 1990, internet muncul sebagai media baru. Internet merupakan singkatan dari Interconnected Network atau jaringan yang saling berhubungan, yaitu sistem jaringan komputer yang saling terhubung. Internet pertama kali dibuat oleh Advanced Research Agency (ARPA) pada tahun 1969. Selanjutnya ialah teori efek media massa, yaitu teori agenda setting oleh McCombs dan Shaw. Teori ini menekankan peran media dalam menetapkan agenda publik di mana media tidak hanya menyampaikan isu, tetapi juga menentukan pentingnya isu tersebut melalui pemilihan berita. McCombs dan Shaw juga memperkenalkan second level agenda setting untuk memperluas teori ini. Selanjutnya ialah teori cultivation oleh Georgette Gardner. Teori ini mengeksplorasi bagaimana konsumsi media, terutama televisi, mempengaruhi persepsi penonton terhadap realitas. Seringkali menyebabkan mereka memiliki pandangan yang salah tentang tingkat kejahatan dan menciptakan perbedaan budidaya antara realitas media dan nyata. Selanjutnya ialah teori penerimaan aktif oleh Stuart Hall. Teori ini menyatakan bahwa audiens menafsirkan pesan media dengan 3 cara, yaitu preference reading, negotiated reading, dan oppositional reading. Baik, selesainya pembahasan materi dari presentasi kami kali ini, maka kami akan membuka sesi pertanyaan dengan maksimal 3 pertanyaan. Yang mau bertanya diperbolehkan untuk mengangkat tangan. Baik, boleh mengangkat tangan dalam hitungan 1, 2, 3. Silakan untuk Widya, boleh bertanya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Widya Edina, saya dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, dari PPT kalian, apa sih maksud dari komunikasi massa yang mengutamakan isi daripada hubungan itu? Maksudnya itu apa? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan kedua, boleh mengangkat tangan dalam hitungan 1, 2, 3. Dipersilakan untuk Lila untuk bertanya. Baik, perkenalkan nama saya Raden Ayu Halila dari kelompok 10. Saya ingin bertanya, bagaimana peran media massa dalam kehidupan masyarakat era sekarang? Sekian, terima kasih. Baik, pertanyaan pertama akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaan dari Widya yaitu, apa maksud dari komunikasi massa mengutamakan isi daripada hubungan?
Jadi, dalam komunikasi massa seperti dalam media cetak, televisi, radio, atau internet, pesan disebarkan kepada audiens yang luas tanpa adanya interaksi langsung atau komunikasi dua arah. Oleh karena itu, yang lebih penting adalah bagaimana isi pesan dapat diterima dan dipahami oleh sebanyak mungkin orang daripada membangun hubungan personal antara komunikator dan audiens. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Lila. Bagaimana peran media massa dalam kehidupan masyarakat era sekarang? Media massa berfungsi menjadi agen perubahan dan rekayasa sosial. Meskipun berada di luar sistem pemerintahan, media massa memiliki posisi strategis sebagai alat kontrol sosial dan sumber informasi bagi masyarakat. Baik, berakhirnya sesi tanya jawab pada siang hari ini, maka berakhir juga presentasi kami. Namun sebelum itu, Namira akan menyampaikan kesimpulan. Untuk Namira, saya persilakan. Baik, jadi kesimpulan dari presentasi kami hari ini adalah komunikasi massa berperan penting dalam masyarakat modern. Komunikasi massa yang berarti penyebaran informasi melalui media telah berkembang pesat dari media cetak ke media elektronik dan digital. Kita dapat memahami komunikasi massa dari dua sudut pandang. Yang pertama sebagai fenomena sosial yang terbuka, dan yang kedua sebagai proses yang melibatkan media tertentu. Beberapa karakteristik penting dari komunikasi massa adalah audiens yang besar dan beragam, penyampaian pesan yang dapat diakses banyak orang secara bersamaan, serta adanya organisasi yang kompleks di balik semua itu. Terima kasih kepada Namira dan terima kasih juga untuk teman-teman telah mengikuti presentasi kami kali ini dengan tertib. Baik, kami akhiri dengan wassalam.